kepada kelompok kami. Sebelum kami memulai presentasi mengenai proposal P2MW Maulakla, izinkan kami memberikan salam terlebih dahulu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Baik, selanjutnya, saya akan memperkenalkan anggota dari tim kelompok Maulakla. Yang pertama yaitu ada Ide Bagus Made Somayana dengan 4 NIM terakhir yaitu 1003. Yang kedua ada Komang Tri Ayu Martini dengan 4 NIM terakhir 1014. Yang ketiga ada Niputu Diandra Putri Sasmita dengan 4 NIM terakhir 1015. Yang keempat ada Komang Ratih Suliana Sari dengan 4 NIM terakhir 1019. Yang kelima ada Igusti Ayu Ratni Maharani dengan 4 NIM terakhir 1069. Dan yang keenam ada Niputu Asya Siva Marsyanda dengan 4 NIM terakhir 1012. Selanjutnya yaitu kita mulai dari latar belakang program. Di Indonesia, kekayaan kuliner menjadi hal yang sangat beragam. Salah satunya adalah jajanan khas tradisional. Jajanan khas tradisional merupakan bagian integral dari warisan budaya yang memegang peran penting dalam identitas budaya lokal, ketahanan pangan, dan juga perekonomian makro. Jajanan tradisional di Indonesia, terkhususnya di Bali, seperti lakwa, mulai kehilangan daya tarik di kalangan generasi muda akibat perubahan gaya hidup dan juga pola konsumsi masyarakat modern. Produk lakwa masih didominasi oleh kemasan yang sederhana dan juga minim adanya inovasi, sehingga sulit untuk bersaing dengan makanan modern dan juga produk global. Padahal, lakwa memiliki potensi ekonomi dan juga nilai budaya tinggi jika dikembangkan secara tepat. Oleh karena itu, diperlukan program pasti produk tanpa menghilangkan nilai tradisional di pasar yang lebih luas. Di sisi pelaku usaha mikro atau UMKM yang memproduksi lakwa, beberapa studi pengabdian dan penelitian terapan menegaskan adanya peluang peningkatan pendapatan melalui strategi promosi, pelatihan pengemasan, dan peningkatan standar labeling atau kemasan. Intervensi semacam pelatihan pengemasan dan labeling terbukti membantu usaha jajanan tradisional termasuk lakwa untuk memperluas pasar dan juga meningkatkan hasil usaha. Oleh karena itu, upaya pengembangan produk tidak hanya bersifat kuliner, tetapi juga melibatkan aspek kemasan, branding, dan juga promosi. Selain itu, di dalam studi tentang inovasi produk jajanan tradisional yang termuat dalam literatur inovasi kuliner dan pengembangan produk lokal, menunjukkan bahwa modifikasi bahan, komposisi, dan variasi penyajian dapat meningkatkan penerimaan konsumen tanpa harus menghilangkan nilai budaya aslinya. Yang selanjutnya yaitu ada profil usaha. Profil usaha bernama Maulakla yang sedang berada di tahapan bertumbuh dan jenis kategori usaha berbentuk makanan serta lokasi usaha yang bertepat di Jalan Gempol nomor 2 Singaraja Bali. Selanjutnya yaitu menghasilkan. Dalam struktur organisasi ini terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada Komang Tri Ayu Martini sebagai Chief Executive Officer atau CEO yang bertanggung jawab untuk mengatur operasi perusahaan, membangun hubungan dengan stakeholder, dan juga mengelola SDM. Lalu yang kedua, ada Komang Ratih Suliana Sari dan Igusti Ayu Ratni Maharani sebagai Chief Marketing Officer atau CMO yang bertanggung jawab atas pemasaran, promosi, dan juga marketing. Lalu ada Ide Bagus Made Somayana sebagai Chief Financial Officer atau CFO, bertanggung jawab untuk mencatat arus keuangan, merencanakan strategi keuangan, serta membuat dan merekapitulasi laporan penggunaan anggaran. Dan yang terakhir, ada Niputu Diandra Putri Sasmita dan Niputu Asya Siva Marsyanda sebagai Chief Product Officer atau CPO yang bertanggung jawab untuk menangani ketersediaan produk, SOP produksi, dan juga quality control. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian ada deskripsi usaha. Yang pertama ada tujuan mulia atau noble purpose. Pengembangan produk yang kami buat ini di dalamnya memiliki tujuan, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, memperkenalkan makanan tradisional kepada generasi muda.
karena generasi muda saat ini telah terpengaruh oleh modernisasi, termasuk modernisasi makanan. Yang kedua, melestarikan budaya agar tidak hilang. Derasnya arus globalisasi saat ini menyebabkan makanan-makanan dari negara lain masuk dengan mudah dan perlahan-lahan mengikis eksistensi jajanan tradisional. Yang ketiga, memberdayakan UMKM lokal. Dengan pemasaran digital dan inovasi kemasan akan meningkatkan penjualan, sehingga pendapatan akan meningkat dan mensejahterakan kehidupan pedagang UMKM lokal. Kemudian selanjutnya ada konsumen potensial yang dibagi menjadi 3, yaitu segmentasi, target, dan posisi. Yang pertama ada segmentasi dibagi menjadi 3. Yang pertama ada geografis. Produk Maulaklak menyasar konsumen di wilayah Bali, khususnya kota Singaraja. Makanan ini dapat dikonsumsi pada suhu hangat maupun dingin dan tentunya akan disukai oleh masyarakat Bali, khususnya generasi muda, hingga berpotensi juga pada wisatawan domestik maupun mancanegara yang ingin mencoba kuliner tradisional dengan terobosan variasi topping yang modern. Yang kedua ada psikografis. Konsumen yang menjadi sasaran utamanya adalah generasi muda termasuk anak sekolah dan mahasiswa, pecinta kuliner tradisional, dan wisatawan yang mencari pengalaman kuliner khas. Yang ketiga, perilaku konsumen. Pada kalangan generasi muda terutama remaja, perilaku konsumen lebih dipengaruhi oleh tren, gaya hidup, serta keinginan mencoba sesuatu yang unik dan berbeda. Remaja khususnya Gen Z cenderung menyukai jajanan yang tampil modern dan menarik secara visual. Dengan menambahkan topping coklat, keju, dan kental manis, produk Maulaklak tidak hanya mempertahankan cita rasa tradisionalnya, tetapi juga memberikan sentuhan modern yang disukai oleh kalangan remaja yang ingin mencoba sesuatu yang unik dan berbeda. Sedangkan pada kalangan anak-anak, perilaku konsumen cenderung lebih sederhana dan berorientasi pada rasa. Anak-anak umumnya menyukai cita rasa yang manis dan makanan bertekstur lembut. Kombinasi topping, coklat, keju, dan kental manis memberikan variasi rasa manis dan creamy dengan perpaduan tekstur lembut, tentunya akan menarik minat anak-anak terhadap produk Maulaklak. Dengan demikian, perilaku konsumen pada produk ini memperlihatkan adanya potensi pasar lintas generasi yang setiap kelompok konsumen memiliki alasan berbeda, namun tetap terarah pada satu tujuan yang sama, yaitu mengonsumsi jajanan tradisional yang tidak hanya memiliki cita rasa otentik, namun juga yang disajikan dengan inovasi yang menarik dan relevan dengan selera dan tren masa kini. Kemudian yang kedua ada targeting. Karena berfokus pada pelestarian budaya, maka target konsumen pada produk Maulaklak terbagi ke dalam 2 kelompok, yaitu kelompok remaja dan kelompok anak-anak. Konsumen dari kalangan remaja cenderung tertarik pada jajanan yang unik, modern, dan mengikuti tren, sehingga inovasi Maulaklak dengan topping coklat, keju, dan kental manis mampu menjadi pilihan yang menarik karena memberikan kesan modern namun tidak meninggalkan cita rasa asli dari laklak. Bagi anak-anak, cita rasa manis dari coklat dan kental manis serta creamy dari keju memberikan perpaduan yang pas yang dikombinasikan dengan tekstur lembut laklak. Selain itu, proses pembuatan laklak tidak menggunakan bahan sintesis sehingga aman dikonsumsi oleh anak-anak. Produk ini memiliki daya tarik lintas generasi yang tidak hanya menghadirkan cita rasa yang unik dan terobosan baru, tetapi juga sebagai langkah untuk melestarikan warisan budaya kepada generasi muda. Kemudian yang terakhir ada positioning. Dibagi menjadi 3. Yang pertama ada penawaran solusi. Produk Maulaklak ditawarkan sebagai solusi inovatif untuk menjawab tantangan dan menurunnya minat masyarakat, khususnya generasi muda terhadap jajanan tradisional. Selama ini, jajanan tradisional dianggap kuno dan tidak memiliki varian rasa yang berbagai macam, sehingga masyarakat khususnya generasi muda tidak tertarik. Oleh karena itu, inovasi penggunaan keju, coklat, dan kental manis sebagai topping memberikan alternatif yang menarik minat masyarakat terhadap jajanan tradisional. Selain itu, laklak yang menggunakan bahan alami yaitu daun suji sebagai pewarna dan dibuat tanpa menggunakan pengawet serta bahan-bahan sintesis lainnya tidak akan mengganggu kesehatan. Kandungan vitamin D dan kalsium yang terdapat pada keju bermanfaat untuk menjaga kesehatan tulang, terutama pada anak-anak yang sedang mengalami masa pertumbuhan. Dengan mencukupi asupan nutrisi tersebut, maka risiko osteoporosis dapat diturunkan. Produk ini tidak hanya diposisikan sebagai jajanan tradisional Bali, namun juga sebagai camilan inovatif yang tetap mempertahankan cita rasa tradisional, identitas budaya,
dan memiliki nilai gizi yang cukup. Kemudian ada unique selling point, di mana keunggulan utama jajan tradisional laklak dari Mau Laklak terletak pada tekstur jajan laklak yang tidak alot meskipun sudah didiamkan dalam waktu yang lama. Selain itu, penggunaan topping seperti coklat, keju, dan kental manis memberikan rasa manis dan creamy yang menyatu dengan tekstur lembut. Kemasan produk Mau Laklak bersifat mudah dibuka namun tetap memiliki tingkat keamanan yang tinggi. Sejauh ini, kami belum menemukan usaha yang sama di sekitar wilayah kami, yaitu Kota Singaraja, di mana pada umumnya laklak dijual dengan menggunakan topping gula merah dan kelapa parut, sehingga terkesan tidak menarik dan membosankan bagi generasi muda. Sehingga kami optimis bahwa produk ini dapat menjadi terobosan baru dalam dunia kuliner tradisional. Kemudian yang terakhir ada campaign. Produk jajan tradisional laklak dari Mau Laklak diposisikan sebagai camilan tradisional yang dikemas modern. Selain itu, produk ini juga dapat membuka peluang perekonomian yang semakin meningkat. Produk ini hadir bukan hanya sebagai camilan biasa, namun sebagai simbol kuliner tradisional Bali yang diberi sentuhan inovasi melalui penggunaan coklat, keju, dan kental manis sebagai toppingnya. Dengan tampilan yang menarik dan rasa yang unik, jajan laklak ini diarahkan untuk menjadi pilihan utama bagi generasi muda yang ingin mencari camilan yang mengikuti tren saat ini. Identitas budaya Bali yang dipadu-padankan dengan inovasi modernisasi yang mengikuti tren saat ini membuat produk ini mudah diterima oleh semua kalangan, terutama generasi muda, mulai dari masyarakat lokal hingga wisatawan mancanegara. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian dari produk. Usaha kami yang bernama Mau Laklak, yaitu inovasi jajanan tradisional khas Bali berupa laklak yang dikombinasikan dengan topping modern seperti coklat, keju, dan susu kental manis. Produk ini tetap mempertahankan bahan dasar tradisional seperti tepung beras, tepung ketan, santan, serta pewarna alami dari daun suji dan pandan. Inovasi dilakukan pada topping dan penyajian agar laklak lebih relevan dengan selera generasi muda tanpa menghilangkan identitas budaya Bali. Tekstur laklak yang dihasilkan lembut dan kenyal dengan perpaduan rasa manis dan gurih serta tampilan yang lebih modern dan higienis. Selanjutnya pada pengumpulan bahan berkualitas. Pada pengumpulan bahan baku, kami sangat memperhatikan kualitas bahan yang digunakan. Tepung beras dan tepung ketan dipilih yang bertekstur halus dan bersih karena sangat berpengaruh pada hasil akhir laklak. Bahan topping seperti keju, coklat, dan susu kental manis dipilih dari merek yang memiliki kualitas rasa yang stabil. Seluruh bahan baku dibeli secara berkala untuk menjaga kesegaran dan disimpan di tempat yang bersih, kering, serta tertutup guna mencegah kontaminasi dan menjaga mutu produk. Kemudian, pada pemilihan alat produksi, kami menggunakan peralatan yang sederhana namun higienis dan layak pakai. Alat utama yang digunakan meliputi cetakan laklak, tungku kayu bakar, baskom, spatula, centong sayur, saringan, blender, parutan keju, serta wadah saji. Penggunaan tungku kayu bakar dipertahankan karena mampu menjaga cita rasa khas laklak tradisional Bali sekaligus menjaga nilai autentik dari produk Mau Laklak. Selanjutnya pada pengolahan produk. Pada pengolahan produk, proses diawali dengan menyiapkan seluruh bahan dan peralatan. Tepung beras dan tepung ketan diayak lalu dicampur dengan santan hangat hingga menghasilkan adonan dengan konsistensi kental. Pewarna alami dari daun suji yang Selanjutnya pada pengolahan produk, proses diawali dengan menyiapkan seluruh bahan dan peralatan. Tepung beras dan tepung ketan diayak lalu dicampur dengan santan hangat hingga menghasilkan adonan dengan konsistensi kental. Pewarna alami dari daun suji dan pandan kemudian ditambahkan untuk memberikan warna hijau alami serta aroma yang khas. Setelah adonan diistirahatkan, adonan dituangkan ke dalam cetakan yang telah dipanaskan hingga matang merata. Setelah itu, laklak diberi topping sesuai varian, yaitu coklat dan keju atau keju dengan susu kental manis. Produk kemudian disajikan dengan tampilan menarik dan siap untuk dikonsumsi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Baik, untuk materi selanjutnya yaitu daya simpan produk. Yang pertama, mau laklak merupakan laklak khas Bali dengan topping coklat, susu, dan keju. Yang kedua, produk menggunakan bahan segar tanpa pengawet, terutama santan dan produk olahan susu. Yang ketiga, pada suhu ruang kurang lebih 25-28 derajat Celcius, daya simpan produk hanya 3-4 jam. Yang keempat, setelah waktu tersebut, tekstur laklak mengeras dan rasa santan mulai berubah. Yang kelima, topping susu dan keju mudah mengalami penurunan kualitas. Yang keenam, penyimpanan di lemari pendingin suhu 4-8 derajat Celcius dapat memperpanjang daya simpan hingga maksimal 24 jam. Yang ketujuh, produk harus disimpan dalam kemasan kedap udara dan topping sebaiknya dipisahkan. Yang kedelapan, penyimpanan dingin memperlambat pertumbuhan mikroorganisme namun dapat mengubah tekstur. Yang kesembilan, produk perlu dipanaskan kembali sebelum dikonsumsi. Dan yang terakhir, kualitas akan menurun lebih cepat jika terpapar panas kelembaban tinggi atau kemasan tidak rapat. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai sumber daya, yang dimana sumber daya manusia atau SDM memiliki peran penting dalam menjalankan usaha ini. Tim Maulaklak bekerja secara sinergis dengan pembagian tugas yang jelas agar setiap proses dapat berjalan dengan optimal. Sumber daya dibagi menjadi dua, yaitu ada sumber daya fisik dan sumber daya non-fisik. Sumber daya fisik ini merupakan sumber daya yang berbentuk wujud fisik dan digunakan untuk menciptakan nilai pada produk yang ditawarkan. Sumber daya fisik yang dimiliki tim kami berupa peralatan yang memadai untuk melakukan pengolahan produk. Kemudian sumber daya non-fisik merupakan sumber daya yang tidak berwujud tetapi sangat berpengaruh terhadap keberhasilan suatu usaha. Usaha Maulaklak memanfaatkan sumber daya non-fisik berupa jaringan dan kemitraan strategis. Saat ini, tim kami menjalin kerjasama dengan pemasok bahan baku. Kolaborasi ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan bahan baku berkualitas tinggi sekaligus mendukung kelancaran produksi. Baik, untuk cara pemasaran kelompok kami, pemasaran usahanya ini berfokus pada media sosial sebagai sarana utama untuk memperkenalkan produk dan menjangkau konsumen secara luas. Platform yang digunakan meliputi Instagram, TikTok, dan juga WhatsApp. Yang dipilih karena memiliki audiens yang besar dan mudah diakses oleh berbagai kalangan. Strategi pemasaran di media sosial dilakukan untuk melalui pembuatan konten kreatif seperti video proses pembuatan laklak, penampilan topping yang menarik, testimoni pelanggan, serta informasi promosi atau paket penjualan. Selain itu, usaha Maulaklak juga menerapkan sistem pre-order untuk memudahkan pengelolaan pesanan dan memastikan produk selalu disajikan dalam kondisi segar. Baik, sekian materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Yang selanjutnya itu materi tentang penjualan. Untuk produksi selama 2 minggu dihasilkan sebanyak 126 pieces Maulaklak dengan asumsi margin keuntungan sekitar 20%. Dengan harga pokok produksi selama 2 minggu yaitu sekitar 12.000 per pieces dengan harga jual satuan sekitar 15.000 per pieces. Selanjutnya yaitu tentang laba. Terkait laba yang didapatkan dari produksi Maulaklak dalam produksi selama 2 minggu yaitu dihasilkan sebesar 404.000. Sedangkan jika diteruskan sampai dengan 1 bulan, akan didapatkan laba sekitar 948.000 dengan return of investment atau ROI sekitar 27% dari proses produksi selama 2 minggu. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang berikutnya yaitu bisnis model kanvas. Yang pertama ada key partner, yaitu warung-warung tradisional. Yang kedua yaitu key activity, yaitu pembuatan Maulaklak serta pemasaran Maulaklak. Yang ketiga yaitu key resources, yaitu bahan baku, SDM yang kreatif, alat-alat produksi. Yang keempat ada value proposition, yaitu produk jajanan Bali memiliki nilai seni dan spiritual tinggi.
dibuat secara tradisional dengan teknik memanggang dengan tungku kayu bakar, mendukung pelestarian budaya dan kesejahteraan pengrajin lokal, dan meningkatkan pendapatan UMKM. Yang kelima yaitu customer relation, yaitu interaksi personal dengan pelanggan, serta dukungan pelanggan. Yang keenam yaitu channel, yaitu media sosial, serta personal marketing. Yang ketujuh ada customer segment, seperti generasi muda atau Gen Z, warga wilayah Bali Utara, khususnya Singaraja. Dan kedelapan yaitu cost structure, yaitu biaya bahan baku dan kemasan produk, serta biaya peralatan produksi dan biaya pemasaran. Dan yang terakhir yaitu revenue stream, yaitu pendapatan diperoleh melalui penjualan Maulakla. Yang berikutnya itu prototipe produk. Jadi, pertama kami membuat logo dengan ciri khas foto Lakla dan ditambah dengan nama brand yaitu Maulakla. Packaging menggunakan mika berbahan dasar plastik coklat di bawah dan plastik bening di atas agar produk terlihat menarik minat konsumen. Isiannya ada 6 biji Lakla dengan topping pertama yaitu keju dan susu. Dan topping kedua yaitu coklat keju. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami mengenai proposal P2MW Maulakla. Selanjutnya, kami akan menampilkan sampel produk Maulakla. Terima kasih.